Baik, selamat pagi kepada Ibu Anita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Angger Febrian, ada saya, Endah Cahyaningratri, ada Margareta Christine, ada David Nugroho, dan terakhir ada Agatha Endar Ferawati. Kami membahas tentang gaya belajar dan gaya kognitif. Tapi mohon maaf sebelumnya bahwa dua teman kami yang bernama Angger Febrian dan David Nugroho tidak dapat bergabung dalam video presentasi ini karena terkendala jaringan. Nah, poin-poin presentasi yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama ada gaya belajar, yang kedua gaya kognitif, yang ketiga hubungan antara gaya belajar dan gaya kognitif. 1. Gaya belajar. Ada beberapa pengertian tentang gaya belajar. Menurut Suparman, gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seorang menyerap, kemampuan mengatur, dan mengelola informasi. Gunawan mendefinisikan gaya belajar sebagai cara yang lebih seseorang sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Selanjutnya, Fleming dan Mills. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Kemudian, Brown mengatakan bahwa gaya pembelajaran sebagai sebuah kecenderungan umum, sukarela atau tidak, untuk melakukan pemrosesan informasi dalam sebuah cara tertentu. Maka, dari berbagai pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya, atau dapat didefinisikan pula sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam mempelajari hal baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Yang kami temukan secara umum atau secara garis besar ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama ada auditory, yang kedua ada visual, dan yang ketiga ada kinestetik. Auditory. Gaya belajar ini biasanya disebut sebagai pendengar. Nah, anak-anak yang memiliki gaya belajar ini umumnya memaksimalkan penggunaan indera pendengar dalam proses penangkapan dan penyerapan informasi. Umumnya, mereka memperlihatkan ketertarikan yang lebih pada suara-suara dan kata-kata. Selanjutnya, terdapat gaya belajar visual. Gaya belajar ini umumnya disebut sebagai gaya belajar pengamatan. Gaya belajar ini sangat mengandalkan indera penglihatan atau mata dalam proses pembelajaran. Anak-anak yang termasuk jenis ini tertarik dengan warna, bentuk, dan gambar-gambar hidup. Koordinasi mata dengan tangan mereka sangat baik, dan mereka sangat senang serta antusias ketika bermain dengan balok-balok dan puzzle yang sederhana. Kemudian, gaya belajar kinestetik biasanya disebut juga sebagai gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran.
atau dalam usaha memahami sesuatu. Anak yang termasuk jenis ini senang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak tubuh seperti merangkak, berjalan, dan biasanya kemampuan mereka berjalan lebih cepat. Mereka terkoordinasi dan yakin dengan tubuh mereka. Mereka senang digendong, diayun-ayun, dan selalu mencari kontak fisik. Kemudian implikasi gaya belajar, menurut Sugiono dan Haryanto secara garis besar ada dalam 3 hal. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, pada tahap ini, guru diharapkan memilih dan memberikan materi pelajaran dengan memberi penekanan pada perasaan, pengendaraan, dan imaji siswa sebagai pelengkap dan meningkatkan keterampilan menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara urut dan logis. Kemudian, proses pengajaran. Untuk tahap ini, seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa, dengan menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimentasi. Media yang digunakan dalam penyampaian dan memberikan unsur pengalaman melalui unsur bunyi-bunyian, musik, gambar visual, gerak, pengalaman, percakapan, bahkan aktivitas siswa itu sendiri. Kemudian strategi penilaian. Pada tahap ini, guru diharapkan menggunakan berbagai teknik penilaian yang fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Artinya, disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kapasitas otak dan kecenderungan gaya belajar individu. Kemudian, mengenai gaya kognitif. Pengertian gaya kognitif menurut Shirley dan Rita menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Informasi yang tersusun baik, rapi, dan sistematis lebih mudah diterima oleh individu tertentu. Individu lain lebih mudah menerima informasi yang tersusun, tidak terlalu rapi, dan tidak terlalu sistematis. Kemudian menurut Reading dan Rainer menjelaskan, gaya kognitif adalah suatu pendekatan yang disukai individu secara konsisten dalam mengkoordinasi dan menggambarkan informasi. Kemudian menurut Woolfolk mengatakan, gaya kognitif adalah suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisasi informasi. Kemudian menurut Alport menegaskan, gaya kognitif adalah kebiasaan atau cara yang disukai individu dalam memproses informasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif adalah cara penerimaan dan pengelolaan sikap individu terhadap informasi maupun kebiasaan yang berkaitan dengan dunia belajar. Selanjutnya, macam-macam gaya kognitif. Yang kami temukan ada 4 macam gaya kognitif. Yang pertama, field dependent. Yang kedua, field independent. Yang ketiga, impulsif. Keempat, refleksif. Penjelasannya yang pertama, peserta didik yang field dependent sangat dipengaruhi oleh struktur lingkungan, mempunyai perhatian singkat yang mudah berubah, memilih situasi pembelajaran sesuai perasaan dan pengalaman.
berorientasi sosial, dan kurang berorientasi pada prestasi, dan kurang berkompetisi. Ini menunjukkan siswa yang bergaya kognitif field dependent cenderung tidak dapat melepaskan dari faktor lingkungan maupun sosial. Penjelasan yang kedua, siswa yang bergaya kognitif field independent lebih efektif. Mereka belajar tahap demi tahap atau berurutan atau beraturan yang dimulai dengan menganalisis fakta dan memproses untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, menunjukkan bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif field independent lebih cenderung tidak terpengaruh oleh objek-objek lingkungan. Penjelasan yang ketiga, siswa yang impulsif mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan secara mendalam. Siswa gaya kognitif impulsif tidak mengalami ketidakseimbangan saat mengerjakan soal karena sudah pernah mengerjakan soal non-rutin. Siswa cenderung spontan dalam menjawab pertanyaan dan menulis semua ide maupun rencana yang ada dalam pikirannya di lembar jawaban. Penjelasan yang keempat, siswa yang reflektif mempertimbangkan segala alternatif sebelum mengambil keputusan. Dalam situasi yang tidak mempunyai penyelesaian yang mudah. Siswa gaya kognitif reflektif selalu berpikir dahulu jika dihadapkan dengan masalah atau pertanyaan. Di samping itu, siswa hanya menulis inti jawaban yang pokok saja saat mengerjakan tes pemecahan masalah. Yang terakhir, hubungan gaya belajar dan gaya kognitif. Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. Gaya belajar mengandung beberapa komponen, antara lain gaya kognitif dan tipe belajar. Sedangkan gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan seseorang dalam mengamati dan beraktivitas mental di bidang kognitif. Cara khas ini bersifat sangat individual yang kerap kali tidak disadari dan sekali terbentuk, cenderung bertahan terus-menerus. Maka gaya belajar dan gaya kognitif memiliki hubungan di mana di dalam gaya belajar terdapat gaya kognitif yang mendukung cara belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok 3.